Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen rangkum cerita. Dan kali ini udah pasti gue bakal melanjutkan cerita dari Shadow Garden Apocrypha dulu nih. Atau ya cheat yang balik ke masa lalu, ngelanjutin video kemarin lah. Karena ya udah keluar lagi ya kan, part terbarunya gitu loh. Belum chapter terbaru sih, masih part terbarunya ya. Dan ya BTW kalau lu belum nonton ya kan yang chapter 1, karena ini kan terdua nih, lu bisa nonton dulu lah yang video kemarin. Karena ya kalau lu langsung nonton yang ini ya lu bingung sendiri gitu kan. Atau ya lu bisa langsung cek link yang gue taruh di deskripsi, karena itu adalah link rangkuman dari cerita game Kage no Jitsu-Rekusa Apocrypha kali ini. Nah, untuk cerita kali ini dibuka dengan Alpha yang ditusuk sama Beta, dan habis itu ya dia mengalami kemunduran waktu lagi, dan checkpointnya kali ini setelah Alexia jadi demon dan menghancurkan seisi ruangan. Atau ya posisi tepatnya tuh pas Alpha sama yang lainnya itu lagi lari dari kejarannya Alexia yang udah memasuki mode demon. Dan kayak biasa cuma Alpha doang gitu loh yang ingat sama apa yang terjadi sebelum waktu diputer mundur lagi tuh. Dan di situ Alpha nggak yakin nih apakah Beta udah jadi demon atau belum. Tapi yang jelas mereka harus mencari jalan keluar dulu, dan Alpha ngasih tau lah kalau ngumpet doang nggak bakal ada gunanya, jadi mending cari jalan keluar tuh. Tapi mustahil mereka bisa kabur dari kejaran Alexia, makanya ya Victoria itu berniat untuk menahan Alexia sendirian. Dan Epsilon sama Alpha mastiin tuh Victoria sadar nggak nih sama situasi yang lagi terjadi, dan Victoria siap nggak sama apa yang bakal dia alami nanti. Dan dengar keteguhan hatinya Victoria yang udah siap banget ya kan, ya mereka semua mempercayai Alexia ke Victoria. Dan Alpha berharap kalau Beta itu belum masuk ke mode demonnya seperti Alexia. Nah, pas Alpha sama timnya itu sampai ke tempatnya Beta ya kan, si Olivier, Freya, dan Lily itu masih hidup. Tapi sayangnya ya mereka udah terlambat karena Beta udah memasuki mode demonnya, yang bikin Epsilon itu kaget banget ngelihat Beta kayak gitu. Apalagi ya kondisi mentalnya Beta tuh kan sangat tidak stabil di situ. Soalnya ya Beta teriak-teriak kalau Shadow itu masih hidup dan gak terima lah sama kematiannya Shadow. Dan buat Zeta sama Claire itu nggak disebutin ya apakah mereka masih hidup atau enggak, karena ya sama sekali nggak nongol dan sama sekali nggak dinotis gitu loh di situ. Nah, pas Beta pengen nyerang Olivier, tiba-tiba Alpha itu langsung meluk Beta tuh, karena di matanya Alpha Beta itu masih bisa diselamatin. Dan di situ Alpha sampai nangis gitu kan. Sedangkan Beta sendiri dia merasa kalau Alpha tuh ngalangin dia untuk membunuh semua pengganggunya Shadow. Tapi Alpha bilang kalau dia tuh bukan pengen ganggu, tapi pengen menolong Beta. Dan melihat tingkah lakunya Alpha dan omongannya Alpha, Freya yakin nih kalau waktu tuh diputer mundur lagi, yang diiyain lah sama Alpha kalau waktu emang ya diputer mundur, karena ya sebelumnya mereka semua itu mati di tangan Beta. Nah, Beta yang dipeluk sama Alpha tiba-tiba balik ngehalu lagi tuh, sampai tiba-tiba dia melihat Shadow. Dan ya mereka semua itu juga pada kaget karena mereka juga melihat Shadow. Bahkan Alpha sampai nggak percaya gitu kan sama apa yang dia lihat gitu loh. Dan Shadow yang baru muncul itu menyerang Sarasa tuh, sampai ya Sarasa mati, dan Olivier langsung ngambil tindakan lah di situ. Nah, Olivier sadar kalau itu bukan Shadow yang asli, melainkan hanya sekedar ilusi yang tercipta dari energi sihirnya Beta. Tapi Beta nggak terima tuh dan bilang kalau itu Shadow yang asli, dan dia itu bakal mendirikan kerajaan bayangan sama Shadow gitu. Yang intinya ya halunya Beta semakin tinggi lah. Dan pas Alpha denger itu, dia merasa bersalah nih, soalnya dia nggak sadar sama beban pikiran yang diterima sama Beta karena kematian Shadow. Dan Alpha nanyain lah tentang perasaan dan pikirannya Beta saat ini yang mengganggu Beta tuh apa. Intinya ya omongan dari hati ke hati lah. Dan ngelihat Alpha kayak gitu, Beta kebawa emosi lah, dan akhirnya jadi normal lagi tuh. Dan Beta cerita kalau dia udah melalui berbagai pertarungan demi Shadow, tapi kali ini dia udah membunuh warga sipil yang kemungkinan tidak bersalah. Dan Beta nggak tahu itu bener atau salah gitu loh tindakannya itu, karena di mata Beta yang bener itu cuma berasal dari Shadow. Dan
kalau Shadow nggak ada yang muji dia. Karena ya di mata Beta, kalau Shadow udah memuji Beta, maka ya apa yang dilakukan Beta itu benar gitu loh. Itu di mata Beta. Dan karena itu Beta khawatir, terus kepikiran gitu kan, yang dia lakukan itu benar atau salah. Ya intinya sih perkara Beta membunuh warga sipil yang jadi antek-antek vampir tuh di video sebelumnya. Ya gara-gara itu Beta jadi kepikiran. Apalagi ya Beta kan nggak bakal ngebunuh orang kalau itu bukan untuk Shadow. Jadi ya Beta kepikiran terus di situ. Nah pas Beta lagi cerita sedih-sedih kayak gitu, tiba-tiba Beta ngangguk-ngangguk dan bilang, dia mengerti, dia bakal membunuh semuanya. Dan Beta seketika balik lagi ke mode demonnya sambil bilang, demi Shadow apapun bakal dia lakukan. Nah Olivier kewalahan tuh adu pedang sama ilusi Shadow yang diciptakan Beta. Dan karena nggak ada jalan lain, akhirnya Alpha mengambil keputusan dan dia mengambil pedangnya. Terus pas Beta lengah, Alpha langsung nusuk Beta sambil nangis. Dan itu bikin yang lainnya pada kaget banget sama tindakannya Alpha yang sama sekali tidak mereka duga. Dan sambil nangis di situ Alpha bilang, di waktu selanjutnya aku pasti akan menyelamatkanmu Beta. Yang lu ingat kan, kalau mereka itu berhasil membunuh dia bolos, mereka bisa mengembalikan waktu ke titik sebelum Shadow mati. Yang berarti semua orang yang mati sebelumnya ya kan itu bisa dihidupkan lagi, termasuk Beta, Sarasa dan yang lainnya lah. Intinya orang-orang yang mati ya kan itu bisa dihidupin lagi. Nah pas Beta mati, ilusi Shadow yang diciptakan Beta itu menghilang. Dan Lily bilang, semoga Beta tenang di alam sana. Yang berarti fix nih ya kalau Beta itu udah beneran mati. Dan waktu Olivier mau bilang kalau masalah itu udah selesai, tiba-tiba mereka diserang sama Alexia yang baru sampai sana, yang menandakan kalau Victoria udah dibunuh sama Alexia. Nah pas Alexia sampai, dia seneng banget tuh karena bisa nemuin rombongannya Alpha. Dan ya makin seneng lagi karena di situ makin banyak orang, atau ya Alexia sih bilangnya anjingnya makin banyak ya. Terus Alexia bilang kalau dia membunuh mereka semua, harusnya Shadow bakal muncul dong. Dan pas Alexia menyerang mereka, itu ditahanlah sama Olivier. Dan karena Alexia juga punya dendam sama Olivier, perkara omongannya Olivier tempo hari itu kan, yang ya bisa dibilang nusuk banget lah ke Alexia. Itu Alexia jadinya ya nggak bisa nahan diri pas lawan Olivier. Yang awalnya gitu kan, Olivier bisa ngimbangin Alexia, malah bisa dibilang lebih unggul juga. Tapi lama-lama Olivier malah kewalahan sendiri gitu loh. Bahkan ya dia sampai dapat luka yang parah banget dalam satu kali serangannya Alexia. Nah Lily itu pengen bantu Olivier tuh, tapi dilarang sama Olivier karena ya dia sadar nggak ada yang bisa nahan Alexia. Bahkan Alpha mengakui itu gitu loh, kalau Olivier nggak bisa apa-apa, maka ya mereka nggak ada harapan untuk menang. Dan Alexia itu makin menggila lagi dan ngebantai mereka semua tanpa ampun, termasuk Alpha, yang akhirnya ya mereka semua mati di tangan Alexia. Dan setelah Alpha mati, waktu kembali mundur tuh di checkpoint yang sama, waktu timnya Alpha lagi dikejar-kejar sama Alexia. Nah Nona sama Ita itu sadar tuh ada yang aneh dari Alpha. Tapi ya Alpha nggak ada waktu nih buat jelasin itu semua, soal waktu yang mundur lagi dan yang lainnya lah. Dan pas lagi panik kayak gitu, tiba-tiba Alexia ngancurin puing-puing yang ada di situ dan menemukan mereka. Jadi ya mereka ketahuan nih sama Alexia. Dan Victoria itu pengen nahan Alexia sendirian lagi tuh kayak sebelumnya, tapi dilarang sama Alpha karena dia tahu nih apa yang bakal terjadi nanti. Dan karena itu Epsilon dan Ita sadar kalau waktu ya abis dimundurin lagi. Nah Alexia itu bilang kalau urusan dia cuma sama Shadow dan dia nggak punya urusan sama Alpha dan yang lainnya. Dan dengan informasi dari timeline sebelumnya, Alpha bilang lah kalau urusan Alexia itu cuma sama Shadow, dia bakal membawa Alexia ke tempatnya Shadow. Dan Alpha itu terus mancing Alexia tuh sampai akhirnya Alexia memakan umpannya Alpha. Yang dari sini harusnya lu udah sadar dong sama rencananya Alpha, kalau Alpha itu akan membuat Alexia dan Beta bertarung. Karena kan Beta itu membuat ilusi Shadow tuh, dan Alexia terobsesi untuk mengalahkan Shadow. Dan ya mustahil juga gitu loh bagi mereka buat menahan Alexia dan Beta secara bersamaan gitu. Makanya ya menurut Alpha di situasi kayak gini ya cara terbaik memanfaatkan obsesinya Alexia dan juga Beta dengan membiarkan Alexia dan Beta bertarung dengan idealisme dan obsesi mereka masing-masing yang sama-sama
punya obsesi ke Shadow, yang walaupun secara konteks si Beta sama siapa Alexia itu ya jadi demon agak beda gitu loh. Kalau Beta kan karena dia ya kayak nggak punya tujuan hidup aja kalau Shadow itu mati. Sedangkan Alexia karena dia menganggap dirinya lemah sampai tidak bisa melindungi Cid. Dan ya begitulah cerita dari timeline utama. Yang sebenarnya ada satu timeline lagi nih yang bermula dari Victoria minta ke Alpha buat nahan Alexia sendirian. Nah di situ Alpha nggak setuju tuh kan sama idenya Victoria dan berniat buat nahan Alexia bareng-bareng. Tapi ya mereka semua malah nggak berkutik gitu loh pas melawan Alexia, yang jadinya Victoria memasrahkan dirinya lagi tuh untuk menahan Alexia dan menyuruh Alpha sama yang lainnya itu buat kabur gitu. Karena ya mereka nggak bisa menang nih dari Alexia. Dan pas Alpha sama yang lainnya kabur ke tempatnya Beta, mereka semua ketemu sama Beta yang udah masuk ke mode demonnya dan udah membunuh semua orang yang ada di situ. Maksudnya di kelompoknya si Freya ya, termasuk Zeta dan juga Claire yang mati di tangan Beta. Yang dari sini harusnya lu udah bisa nebak apa yang bakal terjadi ke mereka. Maksudnya ke rombongannya Alpha tuh. Ya apalagi lah kalau bukan mati. Yang sebenarnya sih nggak diceritain secara gamblang ya. Tapi tadi gue kan bilang dari pengalaman sebelumnya Alpha belajar menghadapi Beta dan Alexia bersamaan itu mustahil. Yang berarti Alexia itu bakal menyusul mereka terus ya. Mereka bakal mati gitu loh, entah sama Beta atau sama Alexia. Yang jelas nasib mereka bakal mati juga di situ. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita Shadow Garden Apocrypha atau ya Shadow Garden Requiem kali ini. Gimana nih Cok menurut lo soal cerita Shadow Garden kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa komen-komen dari YouTube dulu nih. Pertama dari Iksan Nur, apakah mungkin penyebab berubah karena nyebut Shadow kak? Yang lu maksud siapa nih? Beta, Alexia, Gamma, atau Delta? Karena yang berubah jadi demon kan udah ada 4. Siapa yang lu maksud? Kalau ngomongin Beta dan Alexia kayaknya tadi udah gue bilang deh penyebabnya karena apa ya. Karena ya si Beta kayak nggak punya tujuan hidup aja kalau si siapa Shadow itu mati. Sedangkan kalau Alexia ya itu dikarenakan dia merasa dirinya lemah sampai-sampai ya dia tidak bisa melindungi Cid. Selanjutnya dari Kurniawan Destianto. Tinggal kita tunggu aja kapan Alpha jadi demon. Terus siapa yang bisa menghentikan demonnya Alpha? Dalam kurung hanya Cid. Kalau ditanya kayaknya sih iya ya. Hanya Cid doang yang bisa menghentikan Alpha kalau Alpha masuk ke mode demonnya. Yang kemungkinan kayaknya Alpha tuh masuk ke mode demon karena pikirannya stres ya kan. Waktu terus berulang, dia harus beberapa kali ngebunuh temannya sendiri. Terus juga mungkin karena ya keadaan, intinya karena beban pikiran kayaknya deh Alpha itu masuk ke mode demonnya. Tapi ya kayaknya itu yang terakhir-terakhir tuh Alpha. Karena kalau Alpha duluan kecepetan anjir ceritanya sih menurut gua ya. Selanjutnya Kurnia Adijib. Info thumbnailnya dong bang, cari di mana image-nya? Iya, cari di dalam game. Ya gue dapat dari game semua itu thumbnail gambar Shadow Garden yang bagus-bagus. Kebanyakan dari game. Ya ini tim Caravan ya kan sama Crunchyroll itu benar-benar niat gitu loh bikin gambar yang bisa dibilang bagus banget ya. Dan terakhir dari Dimas Wahyudi. Sebagai fan SG, gue merasa kecewa. Kenapa ceritanya dipisah-pisah? Kenapa nggak disatuin aja gitu kan, nyambung? Kenapa nggak jadi satu LN juga? Oh, ini titik koma, aduh susah gue bacanya. Bentar. Sebagai fans Shadow Garden ya kan, gue merasa kecewa kenapa ceritanya dipisah-pisah. Kenapa nggak dijadiin satu LN aja? Itu kan ceritanya nyambung biar kita semua bisa lihat di adaptasi anime nanti. Tapi author berkata lain, jadi ya kecewa gue. Sebenarnya sih kalau dibilang kecewa, iya nggak juga sih kalau gue. Kenapa bisa gue bilang gue nggak kecewa? Lebih ke arah kalau dari game ceritanya gratis. Kalau LN kan harus beli kalau lo mau legal. Kalau game iya gratis. Lo mau ngikutin cerita dari gamenya gratis ya. Tidak perlu dipungut biaya gitu loh. Dan ya itu udah mendukung
autornya sendiri ketika lu bermain game itu. Jadi ya salah satu bentuk apresiasi gua ya kan ke Daisuke Aizawa Sensei yang memainkan game Shadow Garden kali ini, walaupun ya tidak top up gitu kan, walaupun hanya F2P ya, tapi ya setidaknya kan itu mendukung Daisuke Aizawa Sensei juga dengan ya memainkan game yang ya ditulis oleh Daisuke Aizawa Sensei. Dan ya itu aja sih beberapa komen-komen dari YouTube yang ya kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini lu bisa tekan tombol like, kalau lu gak suka lu juga boleh dislike, gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.